Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal pertama Kitab Sirul Asrar tentang pulangnya manusia ke negeri asal. Manusia terbagi dua, manusia berdimensi fisik dan manusia berdimensi ruh. Manusia berdimensi fisik ini adalah manusia awam atau manusia biasa, manusia yang hanya mengerti tentang hukum halal dan haram, pahala dan dosa, manusia yang beribadah semata-mata hanya ingin mendapatkan surga dan kesenangan yang melimpah. Manusia seperti ini kelak akan pulang ke negeri asal mereka di surga derajat karena mereka mengamalkan ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu ma'rifat. Surga derajat terbagi menjadi tiga. Pertama, surga yang berada di alam al-mulki yang bernama Jannatul Ma'wa. Kedua, surga yang berada di alam malakut yang bernama Jannatul Naim. Dan yang ketiga adalah surga yang berada di alam Jabarut, yaitu Jannatul Firdaus atau surga tertinggi. Semua surga ini menyediakan kenikmatan fisik dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam surga ini kecuali dengan ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu ma'rifat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebijaksanaan yang lengkap itu adalah ma'rifat Allah disertai pengamalannya yang itu merupakan ma'rifat batin. Sebagaimana doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Allah, tunjukilah kepada kami al-haq adalah yang benar dan anugerahi kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami selain al-haq adalah batil dan anugerahi kami untuk menjauhinya." Dan Rasulullah kembali bersabda, "Siapa yang mengenal nafsunya dan menentangnya, dia mengenal Robnya dan mengikutinya." Selanjutnya adalah manusia yang berdimensi ruh. Mereka manusia khusus. Manusia ini adalah para kekasih-kekasih Allah. Manusia berdimensi ruh ini akan kembali ke negeri asal mereka, yaitu alam al-qurbah, alam di mana hanya dihuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kembalinya mereka sampai kepada Allah karena ilmu hakikat yang mereka miliki. Jadi ketika manusia fisik kembali ke negeri asal mereka karena memiliki ilmu syariat, tarekat, dan ma'rifat, namun manusia khusus kembali ke negeri asal mereka karena ilmu hakikat yang mereka miliki. Sampainya manusia khusus ke negeri al-qurbah terjadi pada saat hidupnya di dunia. Karena seringnya mereka mengunjungi alam lahut, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga. Bahkan di saat tidur, kalbu manusia khusus memiliki keluangan sehingga dapat kembali ke negeri asal, yaitu alam al-qurbah, di seluruh waktu tidurnya atau di sebagiannya saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memegang jiwa manusia ketika matinya dan memegang jiwa manusia yang belum mati pada waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa manusia yang telah dia tetapkan kematiannya dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu Nabi bersabda, tidurnya orang alim lebih besar pahalanya daripada ibadahnya orang bodoh. Karena orang alim ini ketika tidur pun mereka dapat beribadah kepada Allah, bahkan dapat mengunjungi tempat-tempat yang tak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Mata hati mereka terbuka, mereka dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat. Mereka inilah yang disebut al-arif billah atau orang-orang yang arif. Sebagian ulama berkata, kolbu ahli ma'rifat memiliki mata, mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang awam, memiliki sayap yang bisa terbang tanpa bulu, mengepak hingga malakutnya Rob pencipta alam. Adapun yang terbang di dalam kalbu orang arif ini adalah manusia sejati. Dialah kekasih Allah, para walinya. Wali adalah pengantinnya Allah dan hanya Allah yang dapat melihat mereka. Tidak ada yang dapat mengetahui mereka baik di dunia maupun di akhirat kecuali Allah. Dan para wali itu mabuk di sisi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wali-waliku berada di bawah kubah-kubahku, tidak ada yang mengetahuinya selain aku." Wali Allah ini adalah orang yang berada dalam keadaan fana dan baqo. Mereka menyaksikan Allah dan tenggelam dalam penyaksiannya. Bahkan dirinya sendiri tidak punya kemampuan untuk memilih. Mereka tidak pernah merasa betah berada di sekitar manusia, dan mereka hanya merasa betah ketika bersama Allah. Wali Allah adalah manusia yang memiliki karomah,
Tetapi ada sebagian wali yang tidak menyadari akan karomah yang dimilikinya karena mereka tidak diberikan izin oleh Allah untuk menjelaskan karomah itu. Sebab menjelaskan rahasia ketuhanan adalah kufur. Karomah itu ibarat haidnya para wali, seperti para wanita yang malu jika ketahuan dirinya sedang haid. Wali sendiri memiliki 1000 makom, dan makom yang pertama adalah karomah. Orang yang telah melewati makom karomah, maka ia pasti akan mendapatkan makom-makom selanjutnya.